Karena kita selalu diberkati Tuhan, walaupun banyak kondisi yang tidak menyenangkan. Dan karena kita ini adalah anak Tuhan, maka kita harus selalu bersuka cita. Yuk anak-anak, kita nyanyi ya. Saya bergerak. Saya bergerak. Mengapa kau bergerak? Saya bergerak. Apa sebabnya? Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, anak-anak melipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua diberikan kesehatan dan Tuhan juga memberikan kepada kami sukacita dalam hati kami sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, supaya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh selalu hidup dengan baik, meskipun kami di rumah, tetapi kami boleh mewartakan kabar kesukaan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, yang selalu bersuka cita dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pernah merasa sakit? Bu Nirma pernah sakit. Pak Guntur pernah sakit? Pernah. Terus, kalau sakit gimana? Ya berdoa, berobat, makan yang banyak, tidur yang lama. Nah, ada berdoanya ya Pak Guru ya. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Oh, Tuhan itu hebat loh Pak. Betul. Badai yang besar banget itu. Nah, betul. Terus ingat gak yang Lazarus Pak? Oh bisa. Dipanggil, sudah dikubur beberapa hari, bangkit. Nah, sudah mati dibangkitkan loh. Wah, Allah kita tuh hebat loh anak-anak. Yuk, kita nyanyi lagu Allahku besar ya. Anak-anak berdiri, nanti mengikuti gerakannya Bu Nirma dan Pak Guntur ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Badai pun tenang, sakit pun sembuh, yang mati dibangkitkannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, nyanyinya harus lebih semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Badai pun tenang, sakit pun sembuh, yang mati dibangkitkannya. Allahku besar, kuat dan
Nah, hari ini anak-anak tidak usah buka Alkitab ya. Kita akan bacanya langsung dari tayangan. Karena ayat hafalan hari ini diambilkan dari Kitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 5 ayat 34. Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Mudah ya? Yuk anak-anak, kita bersama-sama membaca ayat hafalan ini lebih keras lagi. 1, 2, 3. Markus 5 ayat 34. Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu begitu besar cintanya pada diri kita. Anak-anak bisa merasakan kan cintanya Tuhan? Bunda malah bisa loh merasakan cintanya Tuhan. Diberkati, diberi kesehatan. Aku juga ya. Pasti. Nah, maka anak-anak, yuk kita memuji nama Tuhan. Tuhan itu begitu besar cintanya pada kita, begitu besar kuasanya, dan Tuhan itu adalah Raja dari segala raja. Yuk kita mau nyanyi sambil tepuk tangan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Ya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh pimpin saya bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman di rumah masing-masing secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak David. Biarlah Tuhan berkati Kak David, berkati juga saya dan juga teman-teman di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Dan cerita firman Tuhan ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Nah, bagi adik-adik semua yang sudah bisa baca, nanti setelah kebaktian ibadah online ini, adik-adik bisa baca ya. Dan kalau yang belum bisa baca, minta tolong kepada orang tuanya untuk membacakannya. Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Adik-adik, kalian semua pasti sudah pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bukan? Dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan kepadanya. Karena itu adik-adik semua, kemanapun Yesus pergi, orang banyak berdesak-desakan mengikuti Dia. Tolonglah aku Yesus, sembuhkanlah aku Yesus. Begitulah teriakan orang-orang itu. Tetapi banyak juga orang yang meminta kepada Yesus untuk menceritakan Allah Bapa dan kerajaan surga. Adik-adik semua, suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pulang dengan naik perahu
menyeberangi Danau Galilea. Dan seperti biasa adik-adik, sudah banyak orang yang menunggu di tepi pantai. Mereka berdesak-desakan ketika Yesus turun menuju ke tepi pantai. Setiap orang ingin berada dekat dengan Yesus. Dan waktu Yesus meninggalkan pantai dan berjalan, orang banyak berebut untuk lebih mendekati Yesus. Nah, di tengah-tengah orang yang mengerumuni Yesus ini, ada seorang ibu yang sudah lama sekali menderita sakit. Ibu ini sudah berobat kemana-mana, tapi dia belum juga sembuh. Dan uangnya sudah habis. Jadi ibu ini sudah tidak punya uang lagi untuk berobat. Dan sebenarnya ibu ini ingin sekali sembuh adik-adik. Kasihan sekali ya adik-adik. Bayangkan saja kalau kita sakit 1 hari saja, rasanya sudah ingin sembuh. Apalagi ibu ini sudah 12 tahun menderita sakit. Karena itulah ibu ini mencoba berdesak-desakan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, sungguh sangat-sangat sulit ketika ibu ini mendekat kepada Yesus. Sebab semua orang juga ingin dekat dengan Yesus. Namun ibu ini dengan kekuatan, dengan percaya penuh kepada Yesus, pasti bisa menyembuhkan. Tak usah Yesus memeriksa aku, cukup kalau aku bisa memegang ujung baju Tuhan Yesus, pasti aku sembuh, kata ibu ini dalam hati. Begitu percayanya ibu ini, hanya memegang tepi jubah Yesus, pasti dia bisa sembuh. Nah, adik-adik semua, dengan susah payah ibu ini mengulurkan tangan untuk memegang tepi jubah Tuhan Yesus. Dia pikir pasti tidak ada orang yang tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti berjalan. Tuhan Yesus menoleh dan memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Siapa yang menyentuh jubahku? Tanya Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus menjadi heran. Apa maksud guru? Tanya mereka. Bukankah guru melihat begitu banyak orang yang mendesak guru? Mengapa guru menanyakan siapa yang menyentuh jubah guru? Si ibu yang sakit ini berdebar-debar, juga merasa ketakutan. Kok Yesus tahu ya? Pikir ibu ini. Ya, memang Yesus tahu ada yang sengaja menyentuh jubahnya. Yesus merasa ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya. Yesus tidak menjawab murid-muridnya yang bertanya. Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu. Yesus tahu persis siapa yang menyentuh jubahnya. Dia memandang orang-orang yang berada di sekelilingnya. Orang banyak menjadi diam. Karena apa? Tiba-tiba ada seorang ibu yang menjatuhkan diri dan berlutut di kaki Yesus, gemetar dan ketakutan. Dengan jujur
dia menceritakan keadaan dirinya yang menderita sakit selama 12 tahun dan telah menghabiskan uangnya sehingga ibu ini sudah tidak sanggup lagi untuk berobat dan tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan dia. Malah apa dikatakan, penyakitnya tambah parah. Lalu ibu ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati tempat itu. Jika saja aku dapat menyentuh tepi jubahnya, tentu aku pasti sembuh, pikir ibu ini. Dan begitu besar kepercayaan ibu ini, adik-adik, hingga dia memberanikan diri menerobos banyak orang untuk mendekatkan dan menyentuh jubah Yesus. Dengan kekuatan iman yang penuh, dia akhirnya dapat menyentuh jubah Yesus. Dan seketika itu juga ibu ini mengalami kesembuhan. Yesus tersenyum dan berkata, "Anakku, karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh. Pergilah dengan damai, sebab kamu sudah sembuh dari sakitmu." Ibu itu gembira sekali sampai dia tidak bisa berkata-kata lagi. Hidupnya menjadi baru dan itu semua karena Yesus. Adik-adik semua, maukah kalian percaya penuh kepada Yesus? Percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melindungi dan menolong kamu, menyertai kamu di masa wabah virus corona ini? Percayalah kepada Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, dan pujilah Dia. Nah, adik-adik semua, kali ini David punya cerita tentang Tono si Raja Emas. Adik-adik, kalian pasti masih ingat Tono, bukan? Saudara Tini yang pernah berkhayal untuk terbang, yang dulu Budian pernah bercerita. Nah, kali ini Tono cemberut terus, padahal mereka sedang menghadapi makan pagi yang enak. Apa yang menyebabkan Tono cemberut dan tidak mau menyentuh makanannya? Akhirnya Tini bertanya, "Wah, kenapa mukamu suram, Tono? Jangan ganggu aku. Aku sama sekali tidak punya uang. Beli permen satu saja tidak bisa. Uang sakuku sudah habis. Wah, jika aku seperti Raja Midas dan bisa menjadi segala yang disentuhnya jadi emas, pasti aku akan sangat menyenangkan ya. Tapi pasti semua teman dan keluarga kamu akan menjauhi kamu, Tono," kata Tini. Sampai malam, Tono masih juga memikirkan betapa menyenangkannya bila dia seperti Raja Midas. Dan Tono akhirnya mengantuk juga. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyetel weker agar dia bisa bangun besok pagi. Tono lalu menyentuh jamnya sambil berkata, "Simsalabim, jam ini akan berubah jadi emas. Karena aku seperti Raja Midas." Dan benar, dalam sekejap jam itu berubah jadi emas. Lalu Tono mengulurkan tangannya lagi untuk mematikan lampu. "Simsalabim,
sebuah lambung emas. Hebat, dengan lambung ini aku dapat membeli ribuan permen dan es krim. Tak lama kemudian, Tono sudah berada di kebun bunga dengan mahkota dan jubah Raja Midas. Sekarang aku adalah Raja Tono Midas. Lalu Tono pergi ke taman bunga. Tono berkeliling menyentuh bunga sambil berteriak, "Simsalabim!" Dan seketika itu juga bunga berubah menjadi emas. Tono tertawa gembira. Coba bayangkan berapa banyak es krim dan permen coklat yang dapat kubeli. Tono terlalu sibuk mengucapkan simsalabim sehingga tidak mendengar kedatangan Tini yang mengendarai kuda bagus. "Apa yang sedang kau lakukan, Tono?" tanya Tini. Aku adalah Raja Tono Midas. Kita akan menjadi kaya, Tini. Ayo ke toko. Aku akan membelikan kamu es krim coklat sebesar rumah. "Oh bagus," seru Tini gembira. "Naiklah ke kudaku dan kita pergi sekarang." Tetapi begitu Raja Tono Midas melompat ke kuda dan duduk di belakang Tini, "Simsalabim! Aduh!" teriak Tono sambil melompat turun. Tini telah berubah jadi emas. Apa yang harus kulakukan? Tono mulai meneteskan air mata. Tono berlari sambil berteriak, "Ibu, ayah!" Tapi ketika dia masuk, segala sesuatu yang dilewatinya dan tersentuh semua berubah menjadi emas. Dan akhirnya dia melihat ayah dan ibu sedang duduk. "Ayah, ibu, sesuatu yang buruk terjadi pada Tini," kata Raja Tono Midas ini. Setelah menangis, lalu dia memeluk ayah dan ibu. Seketika itu juga ayah dan ibu Tono jadi patung emas. Sebelum Tono dapat berkata-kata lagi, tiba-tiba ia merasa Cipus dan Niki melompat ke arah Tono, dan keduanya juga berubah jadi emas. "Ayah, ibu, Tini, Cipus, Niki!" teriak Raja Tono Midas sambil menangis. Lalu Raja Tono Midas merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh lengannya. "Jangan sentuh aku, kamu akan berubah jadi emas." Ibu harap tidak. Terdengar suara ibunya. Oh, itu suara ibu. Padahal ibu tadi sudah jadi emas. Pelan-pelan Tono membuka matanya. Ternyata dia bermimpi. Tono tidak ingin menjadi Raja Midas, adik-adik, yang bisa membuat apa yang disentuhnya jadi emas. Itu tidak membahagiakan Tono. "Aku ingin keluargaku tidak ingin menukar dengan emas." Lalu Tono ingat cerita di sekolah minggu, adik-adik. Bagaimana seorang ibu yang sakit sudah 12 tahun menyentuh jubah Yesus. Untunglah ibu itu bukan Raja Midas, sehingga justru dengan menyentuh jubah Yesus dia menjadi sembuh. Karena ibu itu percaya pada Yesus yang penuh kasih. Nah, adik-adik semua, sentuhan kasih dari orang yang kita kasihi
jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Ketika ibu yang sakit itu menyentuh jubah Yesus, dia menyadari bahwa Yesus sudah menyentuh hidupnya dan mengubah semua menjadi baru. Yesus mengasihi dia. Maukah kalian kehilangan atau meninggalkan Yesus untuk ditukar dengan beberapa juta rupiah atau dengan emas? Kalau tidak, marilah kita bersukacita, kita bernyanyi, saya berkira. Saya berkira. Mengapa kau berkira? Saya berkira. Apa sebabnya? Saya berkira. Sebab saya anak Tuhan. Saya berkira. Kau berkira. Saya berkira. Saya berkira. Sebab saya anak Tuhan. Ya, adik-adik semua, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka mulai sekarang adik-adik belajar untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita berdoa, kita akhiri kebaktian ibadah online ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi seperti seorang ibu yang mempunyai iman yang kuat, yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit yang dialami oleh ibu ini. Kami ingin sekali Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu mau terus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan, kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu untuk diberkati, diberikan kekuatan kesehatan supaya setia untuk melayani Tuhan. Begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu, diberkati, diberikan kesehatan pula supaya tetap mengikuti sekolah minggu dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.